Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan kepada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan penasihat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah sentiasa berawas. Mengapa dan berawas dari apa? Firman Tuhan dalam Lukas 22 ayat 31 mengatakan, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Nah saudara, bacaan kita hari ini kita boleh baca semuanya di dalam Injil Lukas 22 ayat 31 hingga 34. Ini merupakan nubuatan bahwa Petrus akan menyangkal Yesus. Sebuah ilustrasi. Salah satu pepatah kegemaran saya pada waktu duduk di bangku sekolah rendah ialah sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh juga ke tanah. Nah, saya sebutkan sebagai kegemaran karena mengajar saya secara pribadi untuk selalu berawas diri. Berawas diri tentu saja bukan pelajaran khusus untuk anak kecil atau di sekolah rendah saja, tapi juga untuk semua peringkat umur. Di dunia ini pasti tidak ada manusia, bahkan yang paling suci sekalipun, yang kebal dengan pencobaan. Perhatikan bacaan kita hari ini. Seperti Petrus, pada saat Yesus memperingatkan Petrus dengan lembut supaya dia berhati-hati, dia malah semakin percaya diri bahwa dirinya tidak akan jatuh seperti murid-murid yang lain. Suatu kata-kata atau kalimat yang kelihatan menenangkan Yesus dari Petrus. Sejujurnya, kata-kata Petrus ini justru malah menyedihkan hati Kristus karena semangatnya yang mengandalkan kekuatan diri sendiri, bukan pada kekuatan Tuhan. Hasilnya apa saudara? Hasilnya Petrus jatuh. Dia menyangkal Yesus seperti yang Yesus nubuatkan. Seperti dalam ayat 50 sehingga ayat yang ke-60. Saudara, bagaimana dengan kita? Apa pengajaran untuk kita daripada firman Tuhan ini? Firman Tuhan berulang kali memperingatkan kita mengenai dengan halangan-halangan, pencobaan, kesulitan-kesulitan di dalam hidup kita, khususnya orang percaya. Sekaligus memberikan pedoman bagaimana kita harus membawa diri. Kita diajar untuk lebih berhati-hati pada saat kita merasa kuat dan penuh kepercayaan pada diri sendiri. Sebab karena pada saat-saat seperti inilah kita paling mudah jatuh. Sepatutnya janganlah kita mengabaikan peringatan Tuhan dalam Alkitab. Itu sebabnya pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita untuk selalu berawas terhadap segala pencobaan-pencobaan yang datang dengan tetap setia dan disiplin menggunakan kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi semua cobaan dan kesulitan yang datang. Ingatlah saudara, Tuhan pasti akan menolong kita bila mana kita berserah dan mengizinkan Tuhan menguasai, memimpin hidup kita. Inilah doa dan harapan kita saudara. Mari kita bersyukur. Mari kita berterima kasih karena kita mempunyai Tuhan yang luar biasa. Dia memberikan kita kekuatan, kemampuan, supaya kita boleh menghadapi semua ujian dan cobaan yang datang. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sehat bersama dengan Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena sekali lagi kami diingatkan untuk sentiasa berawas dan menggunakan kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi segala dugaan cabaran. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.